Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Tani Tahan Banting ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mencegah busuk batang ya dan layu pada tanaman tomat ya, dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, dan juga ini sangat menghemat biaya teman-teman ya, dan juga eh, persentase berhasilnya sangat tinggi ya. Ini lihat teman ya. Ini perlu saya berbagi dengan teman-teman ya, jangan sampai gagal panen teman ya. Ya, ini tolong video nanti Anda perhatikan ya, mulai awal ya, pencegahannya ya, dan bagaimana cara penyemprotannya ya. Tanaman tomat ini berumur 66 hari teman-teman ya. Ya, 66 hari ya. Ini sudah mulai panen pertama ya teman ya. Ini hari raya plus 7 ya. Ya, ini hari raya plus 7 ya. Ya. Ya, ini lihat teman ya. Ada yang mulai mengkal ya. Ini hari ini panen pertama ya, hari raya plus 7. Ini tanggal 7 April ya, 7 April 2025 ya, hari raya plus 7 ya, pas kupatan ini teman ya. Ya, lihat teman ya. Ya, panen seperti ini teman ya. Lihat. Ini 4.500 populasinya ya. Lihat. Ya, semuanya tumbuh dengan bagus ya. Ya, daunnya mulai menguning yang bawah ya. Ya. Ini pertanda tempat ini sudah berumur teman ya, mau panen ya. Karena memang tomat umurnya 90 hari ini sudah banyak daunnya yang tua-tua ya. Ya teman ya, ini ya, lihat ya. Busuk batangnya tidak ada teman ya, hampir tidak ada ini ya. Kelayuan cuma 2-3% teman, ada tapi 2-5% ya. Itu pada gulutan yang tergenang air teman ya, yang tidak bisa airnya harus tetap menggenang ya, tidak lancar ya. Jadi sulit untuk diatasi. Itu pun cuma sedikit man ya, satu gulut hanya berapa itu, ada 5 itu nggak salah ya. Ya, salah sedikit ya. Ya, ya, teman-teman ya, teman-teman lihat teman ya, ini tanaman ini ditanam pada lahan bekas ya, bekas kacang panjang teman ya, bekas kacang panjang ya. Ya, bekas kacang panjang teman ya. Ya, tanaman ini bekas kacang panjang ya. Jadi ini perlu Anda perhatikan teman ya. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Ya, ya ini ya. Bekas kacang panjang ya. Ini 5 hari sebelum tanam teman. Nah, ini saya sterilisasi ya. Sudah ada konten sebelumnya ya, tapi tidak apa-apa sambil review ya. Saya sterilisasi teman-teman ya dengan asam bumas dan kalha ya, kalsium, asam bumas juga ya. Dan juga fungisida bahan aktifnya Mancozeb ya. Ini saya sterilisasi ya. 2 kilo asam bumas, 3 kilo kalsium asam bumas, dan 1 kilo fungisida ya, propinep Mancozeb ya. Saya campur dengan 15 jibor air ya, saya masukkan dalam bak ya. Dengan tujuan kenapa kok 15 jibor? Setiap satu tangki kocor 20 liter saya isi 1 jibor. Jadi 5 kilo tadi ya. Mancozeb 1 kilo, kalha 3 kilo, asam bumas 2 kilo ya. Saya campur dengan 15 jibor ya, per jibor untuk satu kempleng ya, 20 liter ya. Saya kocorkan pada lubang tanam sebelum tanaman ya, ini ya. Ya. Nah, ini lubang tanam yang baru ya, ini bekasnya ya. Ini bekasnya kacang panjang kan ya, ini bekas kacang panjang ya, ini lubang yang baru. Saya tidak mau main-main ya, harus pada lubang yang baru ya. Ini 5 hari sebelum tanam saya kocor tadi ya. Dan saya ulang lagi 20 hari setelah tanam teman ya. 20 hari HST saya ulang lagi seperti itu ya. Nah, itu cara pencegahannya teman ya, 2 kali ya. Jadi itu berfungsi untuk membunuh funginya, untuk membunuh jamurnya, dan asam bumas untuk menyuburkan, kalanya juga menyuburkan dan mempertahankan pH tanahnya ya, agar tetap normal men ya. Ya,
pada lubang baru ya. Dan 20 hari berikutnya saya kocor dengan yang sama teman-teman ya. Ya ini ya. Dan ini bekasnya kacang ya. Dan teman-teman seminim mungkin ya, ini ya kocornya hanya 2 kali lewat pangkal batang ya. Jadi 20 hari setelah tanam tadi ya, KLH dan asam emas saya kocor pada pangkal batang ya. Dan kocoran pada pangkal batang ini hanya saya berikan 2 kali teman ya, hanya 2 kali saja ya, umur 5 hari dan umur 12 hari ya setelah tanam ya, hanya 2 kali ya. Itu saja pakai NPK 1616 ya. Aku tambahkan dengan Novatek ya, Novatek ya, jadi 2 kilo Novatek, NPK 3 kilo saya campur ya. Masing-masing tangki 20 liter saya beri 300 gram ya. Ya, kocorkan pangkal batang 2 kali teman ya. Dan selanjutnya pengocoran hanya saya lakukan pada lubang susulan ini ya. Itu seminggu sekali teman ya. Dan ini ya setelah 20 hari setelah saya kocor dengan tadi ya pencegahan ya, kalsium dan asam emas, dan juga pada lubang ini saya isi Ponska 1 sendok makan teman ya, 1 sendok makan ya. Ya, 1 sendok makan. Dan termasuk ini tempat lubang kocor susulan seminggu sekali saya kocor ya, lihat teman ya, buahnya ya. Dari atas sampai bawah ya. Seminim mungkin saya menggunakan N ya, baik dari bawah sampai atas teman ya. Nah, atasnya saya juga hanya menggunakan Ultradap dan kalium boron ya. Saya menggunakan Ultradap P ya. Kalium boronnya saya menggunakan Kalinet teman. Ya, nanti dalam kolom deskripsi akan saya tuliskan ya, pencegahannya ya. Ya, teman lihat ya. Hampir dari atas ya, sampai atas ini ya buahnya teman ya. Ya. Ini saya panen H+7 teman ya. Harganya masih sehat teman ya, alhamdulillah ini H+7 ya. Dapat rezeki dari panenan tomat teman ya. Ya lihat ujung-ujung ya, lihat ya sampai sana ya. Ya ini ujung-ujungnya teman ya. Ya itu ya ujung-ujungnya jadi buahnya ya. Minim mungkin menggunakan N teman ya. Ya saya hanya pakai Ultradap dan kalium boron ya, P dan kalium boron ya. Ya atasnya teman ya, itu 5 hari sekali saya ikutkan dengan penyemprotan ya. Ya lihat teman ya buahnya teman ya. Ya ini lihat ya 1 tandan berapa ini ya. Ya buahnya cukup lebat teman ya. Ya ini nanti akan petik pertama teman ya. Ya lihat ya sampai ujung teman buahnya ya. Ya. Ya lihat teman ya. Ini populasi 4.500 ya. Merata teman ya. Ya merata ini ya, lihat ya. Melingkar ya. Sungguh sangat menggembirakan ya. Sayang kalau hal ini saya tidak pergi teman-teman ya. Di pengalaman saya pribadi ini yang sangat luar biasa teman ya. Biasanya pada tahun yang lalu sangat sulit saya menanam tanaman tomat ya. Banyak tantangan ya, busuk batang maupun layu kan ya. Kali ini bagus ya dengan pengelolaan saya mulai awal ya. Ya lihat teman ya, di lahan bekas ya. Ya lihat teman ya, merata ya. Ya lihat ini ya. Dan teman ya, tadi terlupa ya. Nah, jarak tanam teman ya, jarak tanam tomatnya ini 60 kali 60 teman ya. Menyamping 60-60 ya, lebar gulutan juga 60-60 teman-teman ya. Ya, jadi cukup untuk 4.500 batang nih, 1/4 hektar ya. 60 kali 60 lebar tanaman 60-60 ya. Sebaiknya dilapisi perak teman ya. Ya. Sebaiknya dilapisi perak seperti ini ya. Kalau tidak dilapisi perak, setelah tanam banyak yang mati teman ya. Kepanasan, hujan ya. Saya kalau dengan perak ini agak dingin ya. Daya kematiannya sedikit ya. Saya hanya sedikit sekali menyulam nih ya. Ya. Pakai perak seperti ini teman ya. Dan ini teman ya. Dan atasnya fungisidanya teman ya, saya memakai bahan aktif kontak dan sistemik teman ya. Lihat ya, saya pakai kontak sistemik 5 hari sekali teman ya, 5 hari sekali ya. Fungisidanya seperti ini teman ya. Ya lihat teman ya buahnya. Ini ya bawah sampai atas ya, sampai roboh-roboh ini. Nah ini teman ya, saya fungisidanya yang pakai sistemik dan kontak ya.
saya memakai bahan aktif karbendasim 50% ya, ini ya karbendasim urusan ya. Ini sistemik kan ya teman ya, dan ini simoksanil 52% ya. Yang ini simoksanil 52% ya, sistemik ini ya. Nah, dan kontaknya ini ya saya pakai Chlorothalonil ya, ya bahan aktifnya Chlorothalonil ya, ini pakai Wendry, dan juga pakai Antrakol ya, bahan aktifnya Propinep teman ya, ya itu ya. Ini saya selang-seling teman ya, sistemiknya ya, Wendry, Chlorothalonil sama Carbendazem ya, terus Simoksanil sama Propinep saya mix gantian men ya, 5 hari sekali ya, ini saya mix ya, 5 hari sekali rutin men ya. Ya kalau mau panen petani harus disiplin SOP 5 hari disemprot ya teman ya. Ya ini ya sampai atas men ya. Ya hampir tidak ada busuk batang yang saya belum melihat busuk batang ini men ya. Ya beberapa hari saya kelilingi belum melihat ya, hanya layu ya, layu yang pada tempat-tempat yang artinya jemek men ya, tidak bisa apa aeronya apa airnya menggenang, tidak bisa tuntas men ya. Saluran irigasinya agak jelek ya, ya teman ya. Ya. Nah dan inseknya teman ya, saya inseknya selalu menggunakan sistemik dan kontak juga ya. Kontaknya saya menggunakan Abamectin ya, 30 mili teman ya per tangki 16 liter ya. Saya mix dengan fungisida tadi ya. Dan sistemiknya saya menggunakan imidacloprid ya, 1 sendok makan full per tangki ya. Dan juga saya pakai obat pembunuh telur ya, jangan sampai ada ulatnya lihat ya. Ini ulatnya bersih men ya sampai atas ya. Ini 5 hari sekali saya menggunakan bahan aktif metomil ya, 2 sendok makan full ya per tangki ya, 15 liter men ya. Pakai metomil ya. Ya. Per tangki 15 liter ya. Ya. Itu teman ya, nanti saya tulis lengkapnya, saya tulis pada kolom deskripsi ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, inseknya saya pakai Abamectin, imidacloprid dan metomil ya. Dan obat ulatnya teman ya, saya pakai obat ulatnya kalau ada ulat ya saya langsung memakai Brufrea teman ya, mesti dari saya Brufrea ya, 10 mili per tangki ya. Obat mahal ya, karena ini hanya sekali saja saya beli Brufrea ya. Umur masa-masa masih masa generatif ya, itu saya beri Brufrea teman ya. Bersih men ya. Ya lihatlah. Nah, ini ya sampai ke sana teman ya. Ya buahnya lihat teman ya. Merata teman ya. Ya ini ya. Merata buahnya teman ya. Lihat ya. Ya ini samping saya ya. Ya merata teman ya. Ya lihat itu ya. Ya bawah ya. Ini yang keriting saja teman ya. Yang depan saya ini keriting ya. Lihat ini. Ya, buahnya teman, atas bawah jadi ya. Ya. Target saya tidak muluk-muluk teman ya. Tidak muluk-muluk ya. Ini per batang bisa 5 sampai 6 tandan, jadi bisa 2 kilo lah rata-rata ya, 1,5 sampai 2 kilo sudah cukup teman ya, karena memang sebelum-sebelumnya ya nanam tomat di musim hujan ini sangat sulit teman ya, intensitas tinggi ya. Ya tantangan petani tomat adalah hujan teman ya. Ini hujan akan erat dengan jamur dan bakteri ya. Ini antibakteri saya masih belum menggunakan teman ya, alhamdulillah ini saya masih belum menggunakan antibakteri ya. Ya saya hanya menggunakan ya tadi ya saya sebutkan ya. Ya jadi tantangan petani tomat di musim hujan adalah busuk batang dan layu men ya, dan ulat ya, 3 itu men ya. Ya kan di sini pandemi, saya juga di sini pandemi apa virus Gemini, saya juga memakai bibit yang tahan dengan virus Gemini ya. Ini ya, ini pakai merek Servo ya, Servo temen ya, Servo ya. Ini juga kelihatannya tahan men ya, ada beberapa ya. Paling 25% yang kena virus Gemini ya. Ya teman-teman ya. Ya. Keliling ya. Sekali lagi teman ya, ini nanti kejelasannya saya tulis di kolom deskripsi ya. Saya memakai apa, dan hari ini saya H+7 panen pertama teman-teman ya. Ya
sudah ada yang mengkal ya, meskipun tidak semuanya ya. Ya ini ya sudah ada yang mengkal ya. Ya ini ya sudah ada mulai yang mengkal ya. Ini saya panen nanti. Nah, kita sambil menyepray ya ini ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Demikian teman, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menghibur ya, karena hijau royo-royonya teman ya. Ya ini ya, biar menghibur ya, akan saya hubungi sebentar ya. Ya saya perlihatkan dari atas teman ya. Ya lihat teman ya, kayak merata ini ya, dari ujung-ujung semua ya sampai roboh-roboh teman ya. Ya ini ya, ikatannya kurang kuat aja roboh ini ya. Ya ini roboh-roboh teman ya. Ya mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat teman-teman, bisa untuk jadi referensi ya para petani ya. Ya pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya ya, dalam tomat dengan intensitas yang tinggi ya, dengan mencegah busuk batang dan layu ya sebelum tanam pada lahan bekas ini teman ya. Ini wajib ya, wajib ditonton teman ya. Ya wajib disimak ini ya. Alhamdulillah nih saya berbagi ya. Ya jangan lupa subscribe teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya, sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat. Salam sukses selalu dari Tani Tahan Banteng. Yuk, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.